Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan judul penskoran hasil tes. Tapi sebelum itu, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan teman kelompok saya. Adapun teman kelompok saya dari kelompok 1 yaitu yang pertama Siti Radia Ramadhani, yang kedua Syamsinar, yang ketiga Nurut Asmi Arif, yang keempat Desi Jusman, yang kelima Irman Nur Jalil, yang keenam Nur Hyoni Jamal, yang ketujuh Syahrul Ramadan, dan yang kedelapan Jendra Kristus sendiri. Adapun yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama definisi dari penskoran, yang kedua jenis penskoran, dan yang ketiga langkah-langkah pengembangan pedoman penskoran. Untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kesempatan kepada pemateri pertama. Yang pertama, definisi penskoran. Definisi penskoran. Pedoman penskoran adalah pedoman yang digunakan untuk menentukan skor hasil penyelesaian pekerjaan siswa. Skor ini kemudian ditafsirkan menjadi nilai. Kesulitan yang dihadapi adalah menetapkan skor dengan tepat terhadap penyelesaian pekerjaan siswa, baik tugas, ulangan, atau yang lain. Konsistensi penskoran sangat penting untuk memperoleh hasil penilaian antar siswa yang tidak bias, dikarenakan penilaian guru yang tidak konsisten. Kriteria penilaian juga penting ditentukan dengan baik sebagai pijakan menentukan standar penskoran yang akan ditetapkan dalam pedoman. Kriteria yang jelas akan membantu pengembang untuk menghasilkan pedoman penskoran yang tepat, sehingga penilaian yang dihasilkan akan berkeadilan. Akurasi dan keadilan penilaian merupakan prasyarat mutlak untuk dapat dihasilkannya penilaian yang objektif dan akuntabel, selaras dengan tuntutan penilaian. Pedoman penskoran yang baik akan membantu guru menjawab kebutuhan terpenuhinya kedua prinsip penilaian tersebut. Pedoman penskoran diperlukan baik untuk tes, bentuk pilihan maupun uraian. Kedua bentuk tes tersebut memerlukan pedoman yang jelas apa dan bagaimana penilaian dilakukan. Selanjutnya yaitu jenis penskoran. Penskoran terbagi menjadi dua, yaitu penskoran tes bentuk pilihan dan penskoran bentuk uraian. Penskoran tes bentuk pilihan terbagi atas dua, yaitu penskoran tanpa koreksi terhadap jawaban tebakan, dan yang kedua yaitu penskoran dengan koreksi terhadap jawaban tebakan. Untuk yang kedua, penskoran bentuk uraian. Yang pertama, penskoran analitik, dan yang kedua, penskoran dengan skala global atau holistik. Selanjutnya yaitu penskoran teks bentuk pilihan. Menurut Jemari Mardavi 2008, cara penskoran teks bentuk pilihan ada dua, yaitu tanpa koreksi terhadap jawaban tebakan dan dengan koreksi terhadap jawaban tebakan. Yang pertama, penskoran tanpa koreksi terhadap jawaban tebakan. Penskoran tanpa koreksi saat ini banyak digunakan dalam penilaian pembelajaran. Namun, teknik penskoran ini sesungguhnya mengandung teks berspekulasi dalam menjawab teks. Hal ini disebabkan tidak adanya resiko bagi siswa ketika memberikan tebakan apapun dalam memilih jawaban, sehingga jika mereka tidak mengetahui jawaban mana yang paling tepat, maka mereka leluasa memilih salah satu pilihan secara sembaran. Benar atau salahnya jawaban sembaran tidak menunjukkan kemampuan siswa. Semakin banyak jawaban tebakan, semakin besar penyimpangan skor dengan pengusahaan kompetensi siswa yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu penskoran dengan koreksi terhadap jawaban tebakan. Keunggulan teknik penskoran ini dibandingkan penskoran tanpa koreksi adalah teknik ini lebih mampu meminimalisir spekulasi jawaban siswa. Jika siswa mengetahui jawaban salah, akan berdampak berkurangnya skor yang akan mereka dapatkan, maka siswa akan lebih hati-hati memilih jawaban. Jika siswa tidak memiliki keyakinan yang cukup tentang kebenaran jawabannya, maka siswa akan memilih mengosongkan jawaban untuk menghindari pengurangan. Penskoran bentuk uraian. Pedoman penskoran teks bentuk uraian ada dua macam, yaitu pedoman penskoran analitik dan penskoran holistik.
Yang pertama, menggunakan penskoran analitik. Penskoran analitik digunakan untuk permasalahan yang batas jawabannya sudah jelas dan terbatas. Biasanya, teknik penskoran ini digunakan pada tes uraian objektif yang mana jawaban siswa diuraikan dengan urutan tertentu. Jika siswa telah menulis rumus yang benar diberi skor, memasukkan angka ke dalam formula dengan benar diberi skor, menghasilkan perhitungan yang benar diberi skor, dan kesimpulan yang benar juga diberi skor. Jadi, skor suatu butir merupakan penjumlahan dari sejumlah skor dari setiap respon pada soal tersebut. Kedua, menggunakan penskoran dengan skala global atau holistik. Teknik ini cocok untuk penilaian tes uraian non-objektif. Caranya adalah dengan membaca jawaban secara keseluruhan tiap butir, kemudian meletakkan dalam kategori mulai dari yang baik sampai kurang baik, bisa 3-5. Jadi tiap jawaban siswa dimasukkan dalam salah satu kategori dan selanjutnya tiap kategori diberi skor sesuai dengan kualitas jawabannya. Kualitas jawaban ditentukan oleh penilai secara terbuka, misalnya harus ada data atau fakta, ada unsur analis, dan ada kesimpulan. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan pedoman penskoran. Terdapat 7 langkah-langkah penskoran, di mana yang pertama, pendidik perlu menentukan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi atribut secara spesifik yang ingin dinilai. Yang ketiga, menjabarkan karakteristik yang menggambarkan setiap atribut. Yang keempat, menentukan teknik penskoran. Yang kelima, menyusun pedoman penskoran. Yang keenam, piloting atau uji coba terbatas penggunaan pedoman penskoran. Dan yang terakhir adalah memperbaiki pedoman penskoran perbaikan. Ada 7 langkah untuk mengembangkan pedoman penskoran, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi atribut, menjabarkan karakteristik atribut, menentukan teknik penskoran, menyusun pedoman penskoran, melakukan piloting atau uji coba terbatas, dan memperbaiki pedoman penskoran menjadi pedoman siap pakai. Yang pertama, menentukan tujuan. Tujuan akan mengarahkan pada langkah pengembangan selanjutnya. Tes dikembangkan sesuai kebutuhan pengumpulan data aspek-aspek yang memang menjadi tujuan pengukuran. Yang kedua, identifikasi atribut secara spesifik yang ingin dinilai. Pada tahap ini, harus diidentifikasi aspek-aspek apa saja yang akan menjadi fokus penilaian. Yang ketiga, menjabarkan karakteristik yang menggambarkan setiap atribut. Setelah atribut yang akan diukur secara jelas telah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menjabarkan karakteristik atribut tersebut. Karakteristik inilah yang selanjutnya akan menjadi poin pencermatan utama dalam penetapan skor. Yang keempat, menentukan teknik penskoran. Agar skor yang diperoleh dapat menggambarkan atribut diukur dengan baik, Anda harus menentukan teknik penskoran yang tepat. Anda dapat memilih salah satu disesuaikan kebutuhan. Analitik atau heuristik. Untuk penskoran tes uraian objektif, menentukan pedoman penskoran. Yang kelima, menyusun pedoman penskoran. Penyusun pedoman penskoran disesuaikan dengan teknik penskoran yang digunakan. Jika teknik penskoran menggunakan teknik penskoran analitik, langkah awalnya adalah membuat kunci jawaban seluruh butir soal. Keenam, piloting atau uji coba terbatas penggunaan pedoman penskoran. Piloting atau uji coba terbatas penggunaan pedoman penskoran dilakukan dengan menggunakannya pada beberapa lembar jawaban siswa. Yang pertama, dilakukan sendiri. Cermatilah aplikabilitas penskoran Anda, apakah bisa diterapkan atau tidak, menyulitkan atau tidak, jelas atau tidak, konsisten atau tidak, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keterbacaannya. Jika masih terdapat yang belum tepat, informasi dari penggunaan terbatas ini digunakan untuk perbaikan. Yang kedua, melibatkan orang lain. Uji coba terbatas dapat dilakukan melibatkan teman atau guru lain.
Mintalah teman Anda mengoreksi lembar jawaban siswa yang Anda koreksi tadi dengan penskoran yang Anda buat, sehingga diperoleh 2 skor hasil koreksian. Hasil penskoran Anda dan teman Anda kemudian dibandingkan. Jika ternyata terdapat perbedaan yang signifikan antara skor, hasil koreksi Anda dan teman Anda dan perbedaan tersebut karena pedoman penskoran yang kurang tepat, maka langkah perbaikan harus dilakukan berdasarkan data temuan tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh, memperbaiki pedoman penskoran. Perbaikan dilakukan berdasarkan informasi yang ditemukan pada piloting atau uji coba terbatas. Perbaikan ini dapat meliputi penetapan skornya, redaksi, pembobotan, atau temuan lain yang dipandang perlu untuk kebaikan dan kemudahan penggunaan pedoman penskoran tersebut. Analitik sedang tes uraian non-objektif menggunakan pedoman penskoran holistik. Jika pada tes tersebut terdapat soal uraian objektif sekaligus non-objektif, maka dapat digunakan kedua teknik penskoran tersebut sesuai dengan masing-masing soal. Kesimpulan, pedoman penskoran merupakan pedoman menentukan skor pekerjaan siswa. Pedoman penskoran bergantung bentuk soal yang digunakan guru. Penskoran tes bentuk pilihan ada 2 macam, yaitu penskoran tanpa koreksi terhadap jawaban tebakan dan penskoran dengan koreksi terhadap jawaban tebakan. Penskoran tes bentuk uraian juga ada 2 macam, yaitu pedoman penskoran analitik dan pedoman penskoran holistik. Guru harus mampu menentukan dengan tepat jenis penskoran yang akan dibuat sehingga pedoman penskoran tersebut benar-benar dapat memberikan hasil yang akurat terhadap hasil siswa. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika masih ada yang kurang atau masih ada kesalahan kata di dalamnya. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya mengutip kutipan dari Tan Malaka yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Saya akhiri presentasi ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.